Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, tanda-tanda akhir zaman semakin dekat atau tanda-tanda kiamat sudah banyak terlihat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sinyal-sinyal itu melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan keadaan tersebut. Salah satu dari sekian banyak hadis tersebut dikhususkan untuk para kaum wanita. Di antaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda akan datangnya hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, merebeknya kebodohan, merajalelanya perzinahan, merajalelanya khamar, sedikitnya jumlah laki-laki, banyaknya jumlah wanita sehingga 50 wanita dipimpin oleh satu orang laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Kehidupan umat manusia di akhir zaman, khususnya para kaum perempuan, semakin hari semakin berubah hingga mereka mengesampingkan syariat agama Islam. Bahkan ya ibu-ibu, tidak sedikit wanita lebih mengutamakan fashion dan kecantikan. Mereka, kaum wanita, lebih mementingkan memperhias diri secara fisik ketimbang mereka harus mempercantik akhlak dan tutur kata. Mereka berani meninggalkan syariat mereka, dan itu semua mereka lakukan tanpa ada rasa penyesalan. Nah, banyak wanita di luar sana, para kaum hawa yang menggunakan pakaian yang tidak menutupi aurat, menampakkan perhiasan, rambut, dan bagian yang semestinya harus ditutupi. Hal ini mulai berkembang pesat karena begitu banyak paham-paham liberal dan komunis yang tidak segan-segan menawarkan pakaian-pakaian mereka kepada kaum perempuan muslimah yang merusak akhlak mereka. Nah, mereka rela membuka aurat mereka rela meninggalkan agama mereka hanya demi dan ingin terlihat cantik oleh lawan jenisnya. Begitulah para perempuan di akhir zaman, ibu-ibu. Nah, mereka lebih mementingkan modis ketimbang agama, sehingga banyak dari kalangan mereka meniru-niru gaya berpakaian orang-orang Yahudi, yang dimana aturan agama mereka tidak melarang itu. Nah, lantas kenapa umat Islam terkhusus para wanita mau meniru pakaian atau sama dengannya dengan pakaian mereka, padahal agama Islam melarang itu? Nah, inilah yang disebut wanita dengan wanita akhir zaman, di mana mereka berpakaian tapi bertelanjang. Hal ini dikemukakan oleh Rasulullah SAW tentang perilaku wanita di akhir zaman dalam hal berbusana. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sayakunu fi akhiri ummati rijalun yarkabuna ala surujil kashbahil rihal yanziluna ala abwabil masajidi nisa'uhum kasiyatun ariyatun ala ru'usihim kasnimatil bukhtil ijaf al-anu hunna fa innahunna mal'unatun law kanat wara'akum ummatun minal amami law khadamna nisa'ukum nisa'ahum kama yakhdimnakum nisa'ul ummami qablakum." Artinya, pada akhir umatku akan ada kaum-kaum pria yang menunggang di atas pelana-pelana kuda bagaikan rumah-rumah. Mereka turun di pintu-pintu masjid. Wanita-wanita mereka berpakaian tetapi telanjang. Kepala mereka bagaikan punuk unta yang kurus. Laknatullah mereka, karena sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Seandainya setelah kalian ada salah satu umat, niscaya wanita-wanita kalian akan menjadi pembantu bagi wanita-wanita mereka, sebagaimana wanita-wanita sebelum kalian menjadi pembantu wanita-wanita kalian. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, ibu-ibu, dalam riwayat lain disebutkan ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam mengenai kapankah terjadi hari kiamat, kemudian beliau menjawab, "Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya." Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan beberapa tanda hari kiamat, yaitu yang pertama, ibu-ibu, ada
Seorang budak wanita melahirkan majikannya dan manusia saling bermegah-megahan dalam membangun. Bahkan ada beberapa hadis lain mengabarkan kepada kita mengenai keadaan kaum perempuan menjelang akhir zaman. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, sudah tampakkah keadaan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah ini di zaman sekarang? Yang paling menonjol dari fenomena saat ini adalah munculnya para wanita yang membuka auratnya, dan mereka tidak merasa malu dengan apa yang mereka perbuat. Lihat saja pakaian mereka, banyak wanita bertabarruj atau pamer aurat sudah biasa terlihat di mana-mana, bukan? Bahkan itu sudah menjadi budaya. Ibu-ibu di zaman sekarang sepertinya free sex atau perzinahan juga merupakan hal yang lumrah. Bahkan di beberapa belahan dunia, terutama di negara barat, perzinahan sudah menjadi kebiasaan bagi mereka kaum muda. Menghabiskan malam di tempat-tempat liburan, malam gonta-ganti pacar, ikhtilat antara kaum laki-laki dan kaum perempuan sudah menjadi kebiasaan bagi para kaula muda. Penyakit yang sangat berbahaya ini ternyata telah menjamur ke seluruh belahan dunia, bahkan di negara yang mayoritas muslim pun ikut-ikutan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, seandainya semua wanita mampu menjaga izah atau kesucian dirinya dengan tidak bertabarruj, baik dalam berpakaian maupun berhias menutup aurat, berbicara dan bersikap dengan tegas di hadapan lawan jenis yang bukan mahramnya, tidak memakai wewangian yang menyengat ketika keluar, sehingga itu semua menjadi sebuah asbab terjadinya sebuah kemaksiatan. Dan masih banyak lagi yang diajarkan Islam demi menjaga izah seorang perempuan muslimah. Meskipun kiamat adalah suatu hal yang bersifat rahasia besar, tapi Allah memberikan sejumlah isyarat atau tanda kepada manusia bahwa saatnya telah dekat. Karena itu, sebagai seorang muslim, kita butuh kepekaan hati untuk bisa membaca tanda-tanda tersebut agar kita dapat mempersiapkan diri sebelum itu terjadi semua. Semoga ceramah ini bisa menjadi berkah untuk ibu-ibu sekalian. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.